bagi yang membawa anak kecil mohon untuk dikondisikan supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Usolli salat Idul Fitri rakaatain jama'an rahimahullah. Saur suhu pakubain kaswata suhu bimi tamami sholat. Saur suhu pakubain kaswata tamami sholat. Saur suhu pakubain kaswata suhu bimi tamami sholat. Semoga sekalian ibu sakti menerusakan semangat ugi kirwan kapatakan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada walladzi akhrajal mar'a wa ja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir
Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal-anfusi wath-thamarat. Wa basyiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Khotbah Idul Fitri tahun ini saya kutip dari beberapa sumber, yaitu satu Al-Quran dan terjemahannya, hadis banyak dari fikih sunnah dan fikih Islam, Riyadhus Shalihin, HTT Muhammadiyah, dan teks khotbah Jumat terbitan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Yogyakarta edisi 307. Semula akan saya sampaikan dalam bahasa Jawa, tetapi yang hadir alhamdulillah banyak penjet anak muda, saya akan sampaikan dengan bahasa Indonesia. Karena itu mohon izin dan hendaknya pada para sepuh, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, sadaqa wa'da, wa nasara abada, wa azzama junda, wa zama ahzaba wahda. La ilaha illallah, wa la na'budu illa ya mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama syama ayyamal a'yadi biyafatan li
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila siratil mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Marilah bersama-sama segala puji kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Allah semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat umur panjang, sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah Ramadan. Pada pagi hari ini kembali dikumpulkan dalam suasana Idul Fitri yang penuh rahmat dan keberkahan. Untuk itu tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Hari ini adalah hari kemenangan kita semua. Pada hari Jumat Legi 20 Maret 2026 bertepatan pada 1 Syawal 1447 Hijriah. Hari kembali kepada fitrah, hari di mana dosa diharapkan diampuni, hati dibersihkan, dan jiwa kita disucikan. Kita bergembira karena telah menikmati Ramadan. Kita bersyukur karena Allah memberikan kita kekuatan untuk ibadah puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, banyak bersedekah, dan memperbanyak amal saleh. Namun di balik kegembiraan itu selalunya tumbuh dalam diri dan rasa kita rasa takut dan penuh harap. Takut kalau ibadah kita belum diterima, dan berharap semoga Allah menerima semua amal kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita sabdanya, "Rubba sha'imin hadun min syamihil ju'u wal atasu." Betapa banyak orang yang berpuasa
dibekali hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka Idul Fitri pada tahun ini bukan hanya tentang pakaian baru dan makanan yang serba lezat, tetapi tentang muhasabah diri, apakah Ramadan telah mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jelaslah tujuan puasa yang paling esensial, mendasar dan utama adalah membentuk pribadi bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana, apa tanda-tanda Ramadan kita berhasil? Ada 5 yang perlu kita catat, yaitu meningkatnya keikhlasan, menjadi ihsan, kemudian ada memiliki sifat ukhuwah, dan kita diharapkan memiliki sifat tawazun serta memiliki Qur'ani. Apa itu ikhlas? Ikhlas yaitu kemurnian niat karena Allah, sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Kita membangun sebuah bangunan masjid yang begitu besar. Sekarang kita membuat kanopi yang begitu sangat luas. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan berupa iuran, infak, sedekah harus ikhlas. Ikhlas adalah membersihkan niat dari segala kepentingan selain Allah. Ikhlas berarti beramal bukan untuk dipuji, bukan untuk dihormati, bukan untuk dikenal atau viral di masyarakat, tetapi semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahuddin. Dengan ikhlas kita memurnikan niat dalam setiap amal ibadah. Ramadan melatih kita untuk beribadah secara tulus. Dalam puasa tidak ada manusia yang tahu apakah ia benar-benar menahan diri atau tidak. Yang mengetahui hanya Allah. Puasa menjadi madrasah keikhlasan. Ia mengajarkan kita untuk beramal tanpa pamrih, tanpa riya, tanpa ingin viral, tanpa ingin dipuji. Orang yang berhasil Ramadannya akan semakin berhati-hati menjaga niatnya. Ia takut amalnya rusak karena riya dan sombong. Ia lebih senang dikenal Allah daripada dikenal oleh seluruh umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala segala gerak-gerik perilaku kita. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita
sebagaimana Rasulullah SAW bersabda saat beliau menjelaskan makna Islam. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh Allah Dia yang melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan ihsan kita bisa menguatkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam segala hal. Ramadan mendidik kita untuk hidup dalam pengawasan Allah atau wasat pengawasan malaikat. Ketika kita sendirian tidak jauh dari manusia, pengawasan Allah akan selalu ada. Ketika tidak ada yang melihat, kita tetap menjaga diri, karena Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Orang yang sukses Ramadannya adalah menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga perilakunya, menjaga matanya, menjaga perbuatan-perbuatan yang lain, dan menjaga hatinya. Dia akan menjaga dirinya, mencek diri, sehingga kita akan selalu merasa diawasi di mana saja, kapan saja, di mana saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Yang ketiga adalah puasa. Ini mendidik kita menjadi orang yang peduli dan kasih sayang selama muslim. Ukhuwah adalah ikatan persaudaraan yang dibangun atas dasar iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fasriku baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudara yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Hadirin rahimahullah, selain ukhuwah Islamiyah, kita diajarkan untuk menjadi warga yang ukhuwah watoniyah, persaudaraan senegara yang kita cintai ini, saling menjaga satu dengan yang lain. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, kita bisa meningkatkan kepedulian terhadap penderitaan umat. Puasa mengajarkan empati, kita merasakan lapar, peka terhadap penderitaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, laisa mu'minun ladzi yasfa'u wajaruhu ja'inun ila janbihi, rawahu Tabarani. Yang artinya, tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Kita bersyukur negara kita damai. Mudah-mudahan tidak ada musibah yang menimpa karena pertikaian antara negara-negara di Timur Tengah. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, adalah tawazun, yaitu umat Islam setelah puasa harus bisa menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu memohon pada Allah, semoga kita bisa hidup baik bahagia di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Tawazun adalah hidup seimbang antara ibadah dan bekerja, antara dunia dan akhirat, lahir dan batin, antara hak Allah dan hak sesama manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa
nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupa kebahagiaan di dunia. Hadirin rahimakumullah, dengan tawazun kita membangun kehidupan baik dalam keluarga masing-masing yang kita cintai, di dalam masyarakat, di dalam skala, dengan tata kehidupan yang harmonis seimbang. Ramadan melatih kita untuk menjadi orang yang disiplin, yang teratur dalam segala hal. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima atau yang terakhir, dengan Ramadan ini puasa kita seharusnya membentuk kita menjadi manusia yang Qur'ani, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam apa pun. Qur'ani adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber nilai dan pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Alhamdulillah, semua warga Rejosari maupun Purworejo semua belajar Al-Quran, baik anak-anakku yang saya sayangi maupun bapak-bapak, ibu-ibu, baik di masjid maupun di rumah-rumah. Mudah-mudahan dengan pembiasaan membaca Al-Quran kita bisa melestarikan setelah Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, hubungan hati dengan Al-Quran semakin kokoh. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85 yang kita sudah hafal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia tanpa membatasi Islam di dunia ini, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan Al-Quran adalah penjelas yang menjelaskan mengenai petunjuk yang pembeda, yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, jangan sampai setelah Ramadan Al-Quran kita tinggalkan. Orang yang sukses Ramadannya akan membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang bahagia dan yang membahagia ini kita semua menjadi orang yang meningkat takwanya, orang yang mulia. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan pada umumnya. Kepada hadirin rahimakumullah, selanjutnya untuk melengkapi khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, semoga kita semuanya tetap diberikan hidayah iman dan Islam. Ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya. Tahun yang akan datang bisa menjumpai Ramadan yang kita cintai ini. Dan yang terakhir, mari kita juga perjaga persatuan dan persaudaraan baik Islamiyah maupun Matoniyah dalam nuansa agama maupun bernegara, negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin amin ya rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma a'izal islami wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhsinin mu'ahidin wansur man nasaraddin wahdul man khadal muslimin wa tamir a'da'ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'al 'alal bala'a wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fi aini wal mihan ma dhara minha wa ma batan kan baladina Indonesia khasa wa sa'iril mulkul muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekat semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon untuk bisa menjawab pertanyaan khusus adik-adik sama tanda tangan saya buat untuk berkumpul. Nanti pada sekretariat akan saya berikan sesuatu karena keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, aman loh.